pagi semuanya. Halo semuanya. Kembali lagi dengan saya Cevara, Mega, Kok Gavin? di Ibadah Sekolah Minggu GKL Lyon versi online. Oke, semuanya sudah siap ibadah kan? Nah, minta tolong Mega ya untuk pimpin dalam doa. Oke, teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Kami bersyukur karena kami dapat beribadah kepada Engkau hari ini. Tuhan tolong sertai ibadah kami pada hari ini dari awal hingga akhirnya, supaya ibadah hari ini dapat berkenan di hati-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Gitu Ven jadinya. Halo Cevara, kok Gavin? Halo. Apa kabar? Iya baik, puji Tuhan masih bisa hidup. Ekstrim banget. Biasanya orang bersyukur bisa sehat. Ini kok bisa hidup? Loh, bersyukur loh Vin, kita bisa hidup. Ada banyak orang yang dia itu hidup tapi dalam kondisi yang tidak nyaman. Nah, tapi kita hidup sekarang dengan kondisi yang nyaman, bisa bernapas, bisa bersama keluarga, ya kan? Bener banget loh, setuju aku sama Mega. Ya betul-betul. Nah, aku tiba-tiba ada ingat satu lagu tentang bersyukur. Judulnya Ku Masuki Gerbangnya. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Yuk. Ya, oke. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka saat Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka saat Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka saat Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka saat Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka saat Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka saat Dia girangkanku. Ku bersuka saat Dia girangkanku. Cik, kalau dipikir-pikir lagi ya, kalau Tuhan itu baik, kenapa ada COVID? Iya bener-bener. Kenapa ya? Kita sih memang nggak tahu sih emang kenapa kok Tuhan itu mengizinkan COVID terjadi. Tapi coba deh berpikir-pikir lagi, apakah ada kebaikan Tuhan yang masih dapat kita rasakan? Coba deh. Iya sih, kalau aku ya karena aku biasanya sibuk sekolah, aktivitas di luar rumah. Tapi karena COVID gini, ya akhirnya jadi punya banyak waktu sama keluarga sih. Ya sih, aku juga lebih santai sih sekarang. Iya, dan juga Tuhan itu masih memelihara kita loh. Dan kita itu masih disayang sama Tuhan. Dan kayak Tuhan itu masih terus ada untuk selalu ada dengan kita. Mari sama-sama kita mau lebih dengan semangat lagi. Kita mau menyanyikan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari
Teman-teman, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, mari kita mau mempersiapkan hati kita, biar Roh Kudus melembutkan hati kita, supaya kita benar-benar siap untuk mendengar firman Tuhan, dan firman Tuhan itu bisa tertanam dalam hati kita. Mari bersama kita mau pujikan Change My Heart, Oh God. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Change my heart, oh God. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Change my heart, oh God. Change my heart, oh God, may I be like you. Halo teman-teman semuanya, kita telah memuji nama Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada sulapnya lebih dahulu. Biasanya kan Ivan yang main sulap. Hari ini kita kedatangan seorang tamu, yaitu namanya Lincoln. Lincoln hari ini mau main sulap dengan topiknya adalah bersaksi dengan berani. Nah Lincoln, kamu ada sulap apa nih hari ini? Jadi hari ini aku akan main sulap kartu. Oke, jadi dalam dunia ini yang berdosa, manusia-manusia memiliki hati yang sangat dingin. Hingga Tuhan Yesus dikirim oleh Tuhan Allah Bapa untuk datang ke dalam dunia. Hati-hati yang belum disentuh oleh Tuhan akan sangat dingin. Tapi yang dijamah oleh Tuhan akan menjadi hangat. Jadi dingin, hangat. Dingin, hangat. Tapi kita sebagai orang Kristen juga harus bisa ikut bersaksi. Bersaksi tidak haruslah susah. Kita bisa mulai dari dalam komunitas kita. Jadi sebagai orang Kristen haruslah kita membawa pengaruh dan membawa komunitas kita kepada Tuhan. Baik. Dan mungkin kita akan terus digunakan oleh Tuhan sehingga kita dapat mengubah semakin banyak orang di sekitar kita. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi gitu ya sulapnya ya. Tadi lihat ada warna biru, ada warna merah. Kemudian kita dilambangkan dengan warna merah dan kita bisa mempengaruhi komunitas kita di mana kita berada. Nah hari ini kita akan sama-sama seperti sulap tadi, kita belajar untuk berani bersaksi sebagai seorang anak Tuhan. Sebelum itu, Ivan mau memimpin kita dalam doa dulu. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini. Kami boleh sekolah minggu, kami telah memuji nama-Mu dan sebentar lagi kami akan dengarkan firman Tuhan. Tuhan yang tolong agar setiap dari kami dan mendengarkan dengan sungguh-sungguh, terkhususnya firman Tuhan hari ini yang akan mengingatkan setiap dari kami untuk bisa berani bersaksi di lingkungan, di tempat di mana Engkau menempatkan setiap dari kami.
Tuhan yang berbicara kepada setiap dari kami dan kami siap untuk mendengarkan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke teman-teman semuanya, kalau misalnya kita melihat ke dalam Alkitab, maka kita bisa melihat bagaimana kita diminta sebagai seorang anak-anak Tuhan itu untuk bisa bersaksi dengan berani. Tuhan meminta setiap dari kita supaya setiap dari kita itu setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus bukan hidup biasa saja, tapi kita perlu menyaksikan apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup setiap dari kita. Misalnya kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, di sana dikatakan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di awal kitab Kisah Para Rasul, sebelum Tuhan Yesus mengingatkan para murid dan juga setiap dari kita, sebelum Tuhan Yesus itu naik ke surga, Tuhan Yesus itu bilang bahwa nanti Roh Kudus akan turun, Roh Kudus diam di dalam diri kita sebagai seorang anak Tuhan dan akan memampukan setiap dari kita itu untuk menjadi saksi Tuhan, saksi bagi Tuhan dimanapun kita berada. Nah kalau kita melihat sebutan nama-nama kotanya ini ya, dari Yerusalem, kemudian Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di sini kita melihat bagaimana kita perlu menjadi saksi Tuhan dari lingkungan terkecil kita terlebih dahulu. Di keluarga, kemudian di lingkungan pertemanan kita yang bisa kita sentuh. Kemudian sampai kita bisa menyentuh, memberikan saksi, memberikan dampak dalam hidup ini yang efektif ke orang-orang yang lainnya, yang lebih luas lagi. Kemudian kalau misalnya kita melihat dalam 2 Timotius 4 ayat yang kedua, Rasul Paulus bilang sama Timotius demikian. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Di sini kita melihat bagaimana Rasul Paulus mengingatkan kapanpun waktunya, Timotius itu harus siap untuk memberitakan firman Tuhan. Timotius harus siap untuk menjadi saksi, bersaksi dengan berani, menjadi saksi Kristus dimanapun ia berada pada waktu itu. Dan setiap dari kita pun juga harus demikian. Karena firman Tuhan mementingkan bagaimana kita perlu bersaksi dengan berani. Tapi permasalahannya demikian teman-teman. Kalau misalnya kita lihat dalam firman Tuhan, kita melihat pentingnya memiliki kehidupan yang menjadi kesaksian, berani bersaksi tentang Kristus kepada orang-orang yang lainnya. Tapi pertanyaannya, kalau hal ini begitu penting, Tuhan bilang ini penting sekali, perlu untuk kita lakukan. Kenapa kok banyak sekali orang-orang Kristen yang mengabaikannya? Kenapa kok banyak sekali orang-orang Kristen yang tidak melakukannya? Nah hari ini loh, Ivan ingin bilang, kasih tahu paling tidak ada 3 alasan. Alasan yang pertama adalah karena kita hidup dalam zaman yang pluralis. Apa sih artinya hidup dalam zaman yang pluralis ini? Artinya adalah kita hidup dalam zaman yang semuanya itu bilang, ya sudahlah, sama aja kamu mau percaya agama ini, agama itu kan sama aja. Memang jalannya sih, caranya berbeda-beda, tapi tujuannya itu sama aja, nggak ada bedanya sama sekali. Beberapa waktu yang lalu, Koko pernah pergi laminating, kemudian yang jaga itu susuk-susuk. Ngobrol-ngobrol sambil nunggu laminating itu, kemudian susuk-susuknya itu tanya sama Lose gini, kamu masih sekolah atau sudah kerja? Oh sudah kerja. Khususnya tanya kerja apa? Terus Lose bilang, oh jadi hamba Tuhan. Oh sekolah teologi ya? Iya di Malang. Terus AI-nya istrinya bilang, oh di saat itu? Iya benar AI di sana. Terus Lose bilang gini, susu agamanya apa? Katolik, dia bilang gitu. Katolik ini ada gereja di dekat sini ya, ibadahnya di sini dulu sebelum pandemi. Kemudian ngobrol-ngobrol, dalam obrolan tersebut susunya bilang gini, ya tapi mah semuanya itu loh ya sama aja lah, enggak ada bedanya. Ya caranya aja beda-beda, jalannya beda-beda, tapi tujuan akhirnya nanti tetap sama kok. Ya susu dulu sekolah di Katolik, ikut teman-teman dibaptis, ya jadinya ya Katolik sekarang. Kamu dulu sekolahnya di mana? Ya lo saya bilang sekolah di sekolah Kristen. Nah benar toh, karena kamu sekolah di sekolah Kristen, jadinya kamu agamanya Kristen sekarang ini, bisa jadi hamba Tuhan. Coba kalau kamu sekolah di sekolah Katolik, pasti kamu juga jadi orang Katolik. Nah teman-teman, di sini kita melihat bersama-sama bagaimana kita sebagai seorang anak Tuhan, kita perlu berhati-hati dengan semangat zaman pluralis ini. Ingat, dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di sini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mengklaim bahwa dirinya itu satu-satunya jalan kepada Bapa. Itu alasan yang pertama. Kita melihat dalam firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus itu satu-satunya jalan. Kemudian alasan yang kedua adalah kita bisa melihat bahwa tiap agama itu mengajarkan hal-hal yang berbeda dan saling bertolak belakang satu dengan yang lainnya, saling berlawanan. Jadi tidak mungkin dua hal yang saling berlawanan itu dua-duanya benar. Pasti harus ada salah satu yang benar dan satunya pasti salah. Jadi kita perlu berhati-hati dengan semangat zaman pluralis ini. Lalu yang kedua, kenapa kok orang itu mengabaikan berani bersaksi, memberikan kesaksian dalam hidup mereka? Karena mereka tidak memiliki iman yang dalam. Atau dengan kata lain, banyak orang Kristen yang tidak memiliki iman yang kuat. Ini adalah alasan yang mendasar kenapa kok banyak sekali orang Kristen yang mengabaikan kehidupan yang bersaksi. Meskipun mereka tahu bahwa hal tersebut adalah hal yang penting dan telah diajarkan dalam firman Tuhan. Mereka takut kalau misalnya mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang sulit, kemudian gimana dong? Nanti aku tidak bisa jawab. Ketika kita mengetahui hal ini, maka dari itu jawabannya, solusinya bukan ya sudah, tidak usah bersaksi. Karena kita tahu bakalan bisa mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang sulit, maka yang perlu kita lakukan, kita belajar lebih dalam lagi. Kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita belajar dari buku-buku, kita belajar apa sih sebenarnya iman kekristenan itu, apa yang kita percayai. Kita perlu sadar sebagai seorang anak Tuhan bahwa iman kekristenan itu bukanlah iman yang buta, yang asal percaya aja. Tapi kita perlu belajar untuk mengetahui sebenarnya siapa sih yang aku percayain itu, siapa sih Allah yang telah menyelamatkan hidupku. Dan ketika kita semakin mengenal Allah, maka Lose juga percaya kita akan semakin mau untuk menjadi kesaksian dalam hidup setiap dari kita. Lalu alasan yang ketiga, kenapa kok banyak orang itu mengabaikan kehidupan yang bersaksi? Alasannya adalah karena mereka takut ditolak oleh orang lain. Nah, seringkali ini adalah ketakutan yang dirasakan oleh banyak orang. Tetapi masalahnya adalah ketakutan tersebut belum tentu terjadi. Banyak sekali orang-orang Kristen ketika berhubungan dengan yang namanya hidup yang bersaksi. Mereka akan berpikir, aduh gimana ya nanti kalau misalnya aku ditolak. Gimana kalau misalnya nanti hubunganku sama orang tersebut menjadi renggang. Tapi hal tersebut belum tentu terjadi. Saya punya pengalaman ketika Lese main sulap sama seorang supir Grab, jadi Grab motor, Lese main sulap, kemudian dia mau belajar main sulap, jadi Lese undang, ya udah ayo datang, terus belajar main sulap sama-sama. Ketika Lese main sulap, Lese ngajarin main sulap, Lese berpikir beritain Injil atau enggak ya. Kalau misalnya beritain Injil, nanti dia marah, dia tersinggung, gimana? Tapi akhirnya Lese berani, udah jalan aja dulu. Ketika Lose memberitakan Injil, ternyata ya enggak musuhan, dia enggak menolak. Lose malahan bisa saling berdiskusi satu dengan yang lainnya, bisa malahan menjalin pertemanan yang cukup erat sampai sekarang ini. Jadi di sini kita melihat bahwa memang kita bisa ditolak oleh orang lain, tetapi ketakutan akan hal tersebut tidak membuat setiap dari kita itu tidak bersaksi dalam hidup ini. Nah, ketika kita sudah melihat hal ini, kita harusnya melihat dalam firman Tuhan, apa sih definisi bersaksi itu? Kalau kita melihat definisi bersaksi itu adalah menceritakan perbuatan, penyertaan, pemeliharaan yang Tuhan tunjukkan dalam hidup setiap dari kita. Itu definisi bersaksi. Kita menceritakan apa yang kita alami dalam hidup setiap dari kita. Dan kalau misalnya kita melihat definisi ini, maka kita bisa melihat bahwa sebelum kita bisa bercerita, kita perlu memiliki ceritanya dulu. Kita harus tahu ceritanya itu apa, baru kita bisa menceritakan hal tersebut. Kita perlu memiliki cerita pengalaman gimana Tuhan itu menyertai hidup kita, gimana Tuhan itu menyelamatkan hidup kita. Nah, pengalaman itulah yang kita ceritakan kepada orang lain. Kalau misalnya kita lihat dalam hidup ini kan banyak sekali orang-orang yang bisa cerita, aku pergi ke Korea, aku pergi ke sini, aku mengalami pengalaman yang menyenangkan. Kenapa kok hal tersebut bisa terjadi? Ya karena mereka memiliki cerita itu, mereka mengalami pengalaman semuanya itu. Jadi kalau kita misalnya mau bersaksi, kita perlu mengalami
penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan terlebih dahulu. Dan itulah yang kita saksikan kepada orang lain. Kalau misalnya kita lihat dalam firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-19 sampai ke-20. Di sana dikatakan demikian. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Di sini jelas sekali ketika Petrus dan juga Yohanes diancam oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu tidak boleh memberitakan Injil lagi. Mereka bilang, loh kami sudah mengalami semuanya itu. Kami melihat dengan mata kepala kami sendiri bagaimana Tuhan Yesus itu adalah Allah yang benar. Melakukan berbagai macam mujizat di dalam hidup mereka. Maka dari itu mereka mau menyaksikan hal tersebut. Jadi kesaksian, kalau kita mau memberikan kesaksian tentang Allah ya kita perlu memiliki cerita bagaimana Tuhan bersama-sama dengan setiap dari kita. Dan itu juga yang dialami oleh Rasul Paulus dalam Kisah Para Rasul 22 ayat yang pertama sampai 23 ayat yang ke-11. Nah nanti teman-teman di rumah boleh baca, boleh buka Alkitabnya karena panjang. Tapi loh, Ivan mau kasih paling rendah itu latar belakangnya kenapa hal tersebut bisa terjadi. Kemudian struktur dari Kisah Para Rasul 22 ayat yang pertama sampai 23 ayat yang ke-11 itu. Kalau misalnya kita lihat latar belakangnya, maka Paulus pada waktu itu dibenci oleh banyak orang-orang Yahudi. Dan ketika Paulus ada di Yerusalem, orang-orang Yahudi yang membenci dirinya itu memfitnah, menyebarkan berita bohong. Sehingga akhirnya Paulus itu ingin dianiaya oleh banyak orang. Dan kalau misalnya kita lihat dalam Kisah Para Rasul 22 sampai pasalnya yang ke-23 ini yang ke-11. Maka di sana strukturnya yang pertama adalah Paulus menceritakan kisah pertobatannya. Nah ini penting sekali. Ketika Paulus bersaksi yang dia saksikan ya bagaimana Tuhan menyelamatkan dirinya. Bagaimana Tuhan melindungi dirinya. Tapi kita bisa melihat ketika Paulus sudah menceritakan kisah pertobatannya itu banyak orang yang semakin membencinya. Itu dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-22. Kemudian di pasal 22 ayat yang ke-23 sampai 30. Akhirnya prajurit Romawi itu memenjarakan dirinya. Ingin diinterview, ingin diinterogasi lebih dalam lagi. Dan di pasalnya yang ke-23 ayat yang pertama sampai ke-11, Paulus bersaksi lagi di hadapan mahkamah agama. Jadi di sini kita bisa melihat meskipun Paulus berada di dalam ancaman, tapi Paulus tetap berani untuk memberitakan Injil. Paulus berani bersaksi mengenai pengalamannya hidup bersama dengan Kristus. Paulus tahu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 9 ayat yang ke-37. Di sana dikatakan demikian. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Kita bisa melihat kita hidup dalam dunia banyak sekali orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Maka dari itu sudah menjadi tugas setiap dari kita sebagai seorang anak Tuhan. Ketika Tuhan Yesus telah menebus hidup setiap dari kita, telah menyelamatkan setiap dari kita, kita perlu menyaksikan hal tersebut. Kita perlu memberitakan hal tersebut kepada orang lain. Nah mungkin teman-teman semuanya yang di rumah ada yang bertanya gini, kenapa sih kalau misalnya Ivan yang cerita firman Tuhan selalu ada sulapnya. Nah ini ada sejarahnya, kenapa kalau Ivan suka main sulap. Jadi dulu dari kecil Ivan itu tidak suka sama yang namanya main sulap. Ivan pikir aduh main sulap itu ada trik-triknya, nanti kalau ketahuan gimana. Jadi daripada ambil resiko ya sudahlah, tidak usah. Tapi ketika Ivan SMA, Ivan mengikuti sebuah seminar. Nama seminarnya adalah Training Gospel Magic. Nah dalam training itu Ivan langsung lihat, wih ternyata sulap itu bisa digunakan sebagai media untuk memberitakan Injil ya. Nah dari titik itulah Ivan jadi suka untuk bermain sulap. Ivan belajar berbagai macam sulap, tujuannya cuma satu, untuk bisa memberitakan Injil. Karena ketika bermain sulap, di situ bisa memberitakan Injil. Contohnya seperti ini. Di sini punya kertas, di sini punya amplop. Nah, kertas ini dilambangkan seperti kehidupan kita sebagai manusia.
Ketika Tuhan menciptakan kita sebagai manusia, Tuhan menciptakan kita, dikatakan oleh firman Tuhan, sangat amat baik. Tetapi manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia jatuh ke dalam dosa dan kita tahu bersama-sama bagaimana ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu tidak bisa lepas dari hukuman dosa. Maka dari itu kita lihat bersama-sama bagaimana dalam firman Tuhan Yesus itu datang. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Nah, ketika kita sebagai manusia yang berdosa, kita mau percaya kepada Tuhan Yesus, maka firman Tuhan berkata bahwa kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Itu janji firman Tuhan kepada setiap dari kita. Ketika kita percaya kepada pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, maka Tuhan Yesus akan memberikan hidup yang kekal. Dan kita akan terbebas dari belenggu dosa. Maka dari itu ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ini yang terjadi. Kita dibebaskan dari dosa. Manusia jatuh ke dalam dosa, tapi setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus menebus hidup kita, Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa kita. Dan ini caranya loh untuk memberitakan Injil. Teman-teman semuanya bisa menemukan caranya sendiri untuk memberitakan Injil. Tetapi setelah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, ada 3 hal yang dapat kita lakukan untuk mempersiapkan diri kita bisa memberitakan Injil dengan baik, bersaksi dengan berani. Yang pertama, kita perlu belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan kita mempraktekannya. Itu yang pertama, kalau kita mau menceritakan, maka kita harus tahu isi ceritanya apa. Salah satu caranya kita perlu belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lalu hal yang kedua yang perlu kita lakukan adalah kita perlu belajar membaca buku tentang iman kekristenan. Karena mungkin ada di antara kita yang takut. Kalau misalnya nanti mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang sulit bagaimana? Nah, salah satu caranya ya kita belajar, kita membaca buku tentang iman kekristenan. Nah, setelah kita melakukan semuanya itu, maka kita berdoa dan kita bersaksi. Kita memberitakan Injil ketika Tuhan memberikan kesempatan itu. Ketika Tuhan membuka pintu supaya setiap dari kita bisa memberitakan Injil, maka kita perlu berdoa, meminta Roh Kudus, memampukan dan memberikan setiap dari kita keberanian. Dan biarlah ini membuat setiap dari kita menjadi anak-anak Tuhan yang berani untuk bersaksi. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Kami tahu apa yang kami dengarkan, apa yang kami pelajari hari ini bukanlah hal yang mudah untuk kami lakukan, tapi Tuhan yang mampukan setiap dari kami. Roh Kudus yang memberikan kami keberanian untuk bisa menjadi saksi Kristus, bersaksi dengan berani dalam hidup setiap dari kami. Tuhan yang tolong setiap dari kami supaya kami dapat menaati kebenaran firman Tuhan hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, teman-teman semuanya, hari ini setelah kita belajar kebenaran firman Tuhan, ada ayat hafalan yang akan menjadi pengingat buat setiap dari kita. Ayat hafalan hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-37. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Matius 9 ayat yang ke-37, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Biarlah firman Tuhan dan juga ayat hafalan hari ini mengingatkan setiap dari kita untuk bisa bersaksi dengan berani dalam hidup setiap dari kita. Nah, oke teman-teman, tadi semuanya sudah mendengarkan ya tentang firman Tuhannya, tentang bersaksi bagi Tuhan. Nah, mari kita semua sebagai pekerja Tuhan yang giat untuk terus melayani Tuhan dan bersaksi tentang Tuhan dimanapun kita berada, supaya hidup kita juga bisa lebih bermakna. Yuk sama-sama kita menyanyikan Bukan Sembarang Pekerja. Cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerjanya, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, bukan sembarang pekerja.
Kristus yang mulia. Sekian teman-teman ibadah kita hari ini. Jumpa lagi di ibadah sekolah minggu GKLian versi Online. Jangan lupa like, Share dan subscribe. bye. Bye-bye.